Shalom Opa Oma. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan lansia pagi hari ini. Apa kabarnya Opa Oma? Luar biasa. Puji Tuhan Opa Oma, kita akan bersekutu pagi hari ini. Dan untuk petugas yang melayani ibadah persekutuan pagi hari ini ada Ibu Envi sebagai pemusik, ada Kak Agnes, dan juga saya sendiri. Untuk pelayan firman-Nya kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yusi Sri Wahyuni dari Gereja Kristen Pasundan. Baik Opa Oma, marilah kita dengan sukacita seperti tema kita pada hari ini, tua tetap bersukacita. Kita naikkan pujian kita dengan penuh semangat hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Puji Tuhan, Opa Oma, kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Mari kita membuka ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini semua kami, terkhususnya Opa Oma, masih diberikan kesempatan untuk bersama beribadah di dalam persekutuan lansia Gereja Pok Citra Grand. Bapa yang baik, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati juga semua Opa Oma yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan dan persekutuan kami pada hari ini menambah sukacita kami dan juga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang
dikasihi Tuhan, untuk menambah sukacita kita dalam persekutuan lansia pagi hari ini, Abigail Sihombing beserta dengan mamanya Ibu Elvisia Nipar akan memberikan kesaksian pujian bagi kita. Sebelum kita mendengarkan kesaksian, mari kita naikkan pujian Kau yang terindah. Di dalam hidup ini
melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini tidak lalu dari kehidupan kita, tetapi menambah sukacita dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Opa Oma, kita akan menyambut firman Tuhan kita dengan menaikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Bapak Ibu, Oma Opa sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan syukur Engkau memberikan kami waktu bersama-sama kami datang menghampiri hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di saat ini kami hendak mendengarkan suara Tuhan. Tuhan nyatakan tentu yang terbaik pada kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah ya Tuhan Kau berkata-kata sendiri melalui mulut bibir hamba.
apa yang keluar semata-mata hanya dari Tuhan. Buatlah kami memahami, sehingga kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dan bahkan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Bapa di sorga, kami serahkan pembacaan Alkitab saat ini dan renungan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua ingin hidup yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu dan saya ingin melalui kehidupan ini tanpa pergumulan. Kita ingin supaya hidup kita ini bebas dari masalah. Siapa sih yang tidak ingin selalu bersukacita? Siapa sih yang tidak ingin hidupnya senang selalu? Tentu tidak ada di antara kita yang ingin hidupnya sengsara. Namun pada kenyataannya, dan bahkan sebagai kaum lansia, tentu ada banyak pengalaman hidup yang dihadapi sejak dulu, zaman masih muda mungkin ya, oma-opa, bapak ibu sekalian. Ada kegagalan-kegagalan, ada pergumulan yang dihadapi, situasi hidup ketika sudah lansia. Tubuh kita pun tidak seperti dulu. Kita mengalami banyak sekali gangguan kesehatan. Semakin bertambah usia, maka fisik pun semakin lemah. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan terkait kehidupan yang kita jalani saat ini. Bagaimana saya bisa bersukacita ketika anak-anak
saya pergi meninggalkan saya hidup sendiri di rumah. Bagaimana saya mau bersuka cita ketika saya kehilangan banyak teman-teman saya? Saya kesepian. Dan masih banyak lagi tentunya pergumulan-pergumulan lain. Saya tidak dipedulikan. Seolah-olah ketika saya hendak berjumpa dengan orang lain, saya menjadi orang yang sangat membosankan bagi mereka. Saya senang menceritakan pengalaman hidup di zaman dahulu, tetapi orang-orang tidak suka mendengarkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia memberikan nasihat terakhir kepada Euodia dan Sintike agar sehati sepikir dalam Tuhan, dan meminta tolong kepada Sunsigos untuk menolong mereka berdua karena mereka telah berjuang dalam pekabaran Injil bersama-sama pada saat itu dengan Clemens dan kawan sekerja yang lain. Rasul Paulus sangat paham bahwa menjalankan pekabaran Injil itu bukan sebuah yang mudah. Bukan persoalan yang gampang. Tetapi justru ketika itu dilakukan dengan sukacita, kekuatan sukacita bisa menyembuhkan keletihan fisik, mental dalam menjalankan pekabaran Injil pada saat itu, yang tentunya Bapak Ibu Saudara tentu selalu diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Oleh sebab itu nasihat ini diawali dengan supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Hilangnya sukacita berdampak pada tertahannya kebaikan hati, tertutup untuk kebaikan hati. Sehingga di ayat yang kelima Paulus menegaskan bahwa hendaknya kebaikan hati itu diketahui oleh semua orang. Sukacita itu bisa hilang karena kekhawatiran, ketakutan. Maka Paulus mengajak supaya mereka tetap berusaha untuk bersukacita. Sebagai manusia biasa tentu khawatir, takut, dan yang lain sebagainya itu akan selalu menghampiri. Tetapi bagaimana supaya kita tetap berusaha menjadi pribadi yang terus bersukacita. Bagaimana caranya? Gimana mau sukacita? Saya khawatir, saya takut. Khawatir adalah manusiawi, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, manusiawi. Tetapi ketika kekhawatiran itu terus merasuki kehidupan kita, ingat bahwa kekhawatiran itu tidak akan pernah menambah sehasta saja, gitu ya katanya ya, dalam Alkitab tidak akan menambah sehasta saja dalam pada jalan hidupnya. Itu di Matius pasal yang ke-6 ayat 27. Jadi Paulus mengajak untuk memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, suci, manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka pikirkanlah semuanya itu. Jadi
Bapak Ibu, saudara-saudara, sesungguhnya sukacita itu dibuat kita yang menciptakan. Kita yang membuat sukacita. Kita yang berusaha untuk bersukacita walaupun di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Oma, Opa, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menikmati masa tua. Ada banyak usia muda yang sudah dipanggil Tuhan. Maka sesungguhnya ketika kita menikmati masa lanjut usia, kita sungguh bersyukur. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masa lanjut usia pun selalu diperhadapkan dengan sekali lagi kekhawatiran. Kita bisa kehilangan sukacita karena khawatir ya. Tetapi mari kita hanya fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada hal-hal yang baik, kita fokus kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan lagi khawatir itu merasuki, membuat pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita hilang dalam sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di saat ini kita diajak untuk dapat bersama-sama mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Ada doa, ada ungkapan syukur, ada ajakan Tuhan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Khawatir itu sekali lagi adalah manusiawi. Takut itu manusiawi. Tapi jangan pernah mau hidup kita jangan pernah mau dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan. Tapi ayo arahkanlah hati kita untuk dapat fokus kepada Tuhan, fokus kepada hal-hal yang baik, fokus kepada hal-hal yang benar, fokus kepada hal-hal yang manis, yang adil. Itu saja yang kita pikirkan, sehingga masa lanjut usia yang kita hadapi hanyalah masa yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Jangan merasa jenuh, meskipun memang kita selalu diperhadapkan dengan kejenuhan. Tetapi biarlah kiranya ketika kita mulai jenuh, mulai bosan, hidup kok begitu-begitu saja ya, tidak ada perubahan gitu ya. Mari kita mendengarkan sebuah ilustrasi ya, seperti ini. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian. Suatu hari aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku, berhenti dari hubunganku dengan sesama, berhenti dari spiritualitasku. Lalu kemudian aku pergi ke hutan untuk bicara dengan Tuhan. Tuhan, kataku, berikan aku satu alasan untuk tidak berhenti. Berhenti untuk bekerja, berhenti untuk berhubungan dengan sesama, berhenti untuk menjalankan ibadah kepadamu. Lalu kemudian Tuhan memberikan jawaban, lihatlah sekelilingmu. Apakah engkau memperhatikan tanaman pakis dan bambu yang ada di hutan ini? Lalu aku jawab, ya Tuhan.
Lalu Tuhan berkata, ketika pertama kali aku menanam mereka, aku menanam dan merawat benih-benih mereka dengan seksama. Aku memberi mereka cahaya, aku memberi mereka air. Pakis itu tumbuh dengan sangat cepat. Warna hijaunya menawan menutupi tanah, namun tidak ada yang terjadi di benih bambu. Tapi ku tidak berhenti merawatnya. Dalam tahun kedua pakis itu tumbuh lebih cepat dan lebih banyak lagi, namun tetap tidak ada yang terjadi dari benih bambu. Tahun ketiga juga begitu, tahun keempat juga begitu. Pakis semakin tinggi, tetapi tidak dengan bambu itu, benih bambu itu. Lalu Tuhan melanjutkan bicaranya. Dan pada tahun kelima, sebuah tunas kecil muncul dari dalam tanah. Bandingkan dengan pakis, itu kelihatan begitu kecil, seperti tidak berarti. Namun 6 tahun kemudian bambu ini tumbuh dengan mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki. Tuhan katakan bahwa jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bambu-bambu itu memiliki tujuan yang berbeda jika dibandingkan dengan pakis. Tapi keduanya, pakis dan bambu itu tetap hidup dan bertumbuh. Aku tidak pernah bosan untuk merawatnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak membandingkan diri kita dengan sesama kita. Mari kita tidak menyamakan diri kita dengan sesama kita. Tuhan punya tujuan yang berbeda antara Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, dan saya. Tetap bersyukur dengan kehidupan kita. Dan orang lain pun pasti akan terus bersyukur dengan kehidupannya. Jangan menganggap diri kita ini tidak berguna. Sudah tidak berguna lagi karena sudah tua. Tapi teruslah kita melakukan karya-karya yang Tuhan inginkan di sepanjang kehidupan kita. Usia boleh tua, tubuh boleh rentak, tetapi semangat jangan pernah patah. Tetapi sukacita jangan pernah beranjak dari kehidupan kita. Kuncinya, ketika kita lelah, bosan, datang kepada Tuhan, berdoa, bersyukur, memohon pertolongan Dia. Dia pasti akan menolong kita. Usahakanlah hati kita penuh dengan sukacita, memikirkan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang suci, yang manis. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak berguna, kepahitan, kegagalan, dan lain sebagainya. Fokus kepada Tuhan. Tuhan punya tujuan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, juga saya, hidup Oma Opa sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada saat ini kami diingatkan untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kami tidak ingin dikalahkan oleh ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu, bantulah kami untuk menjadi kaum lansia yang tetap kuat, tetap tegar berdiri. Engkau memberikan kami kehidupan, maka Engkau juga yang sesungguhnya mempunyai tujuan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami ingin tetap setia kepada Tuhan. Berkati persekutuan kaum lansia POUK Citra Grand. Berkati jemaat Tuhan, Ibu Pendeta Yosepin. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu bersama dengan segenap majelis jemaat. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada dalam berbagai pergumulan, terutama kaum lansia, agar kami tetap dimampukan menjalani kehidupan terkhusus di masa pandemi ini. Tuhan menolong kami. Bapa di sorga,
Berkati kami yang sakit, yang ada dalam pergumulan, Tuhan jamah. Biarlah kiranya kami senantiasa dikuatkan, dimampukan menjalani kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk Opa Oma yang ingin memberikan persembahan, silakan persembahan dapat ditransfer ke rekening operasional gereja, atau bisa juga Opa Oma mengumpulkannya dan memberikan ketika ibadah berjalan normal kembali. Baik Opa Oma, mari dengan hati bersyukur kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian Give Thanks. Syukur kepadamu Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami hari lepas hari, menganugerahkan segala berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, sehingga dapat dipergunakan untuk pekerjaan Allah di Gereja Pop Citra Grand. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Baik Opa Oma, kita sudah tiba di penghujung persekutuan kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Yusi Sri Wahyuni dari Gereja Kristen Pasundan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga kepada Bu Elvi sebagai pemusik, Kak Agnes sebagai singer,
Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk Saudara Abigail yang telah memberikan kesaksian pujiannya, dan semua opa-oma yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kiranya persekutuan kita pada hari ini menambah sukacita kita, menambah semangat kita untuk terus menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Mari opa-oma kita mengakhiri persekutuan kita dengan menaikkan pujian Sungai Sukacitamu. Bapak Ibu, saudara-saudara, kini terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kaum lansia PAUK Citra Grand, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, bahkan untuk selama-lamanya. Amin.